Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Hitung-hitung beramal baik secara mudah, oke? Baik, saya akan coba share cara bertanam saham, bercocok tanam saham yang potensinya bisa cuan bulanan. Sebetulnya bukan berarti bahwa pasti bisa panen per bulan, sebetulnya nggak seperti itu. Tapi potensinya teman-teman bisa mendulang profit bulanan sebetulnya. Jadi konsepnya seperti ini. Saat teman-teman sudah screening saham-saham yang under value, entah dengan price book value-nya, terus dengan PR-nya, price earning ratio-nya, terus dengan ROE-nya, dengan ROA-nya. Setelah dapat saham-saham super yang teman-teman dapatkan, cobalah untuk melihat kalau ini sebenarnya khususnya pada saham-saham dengan dividen ya. Saham-saham dengan dividen yang memberikan imbal balik dividen. Kebiasaannya pada saham-saham yang berdividen khususnya lebih dari 4%-an, 5% ke atas lah ya, 4%-an. Saham-saham dengan dividen 4% ke atas biasanya menjelang RUPS. Jadi setelah sekitaran sebulan sebelum RUPS, kecenderungannya dia harusnya mulai bergerak naik. Berarti kita bisa menggunakan acuan waktu RUPS perusahaan sebagai titik acuan buat kita masuk. Jadi cek harganya, RUPS-nya misalkan pada bulan 6. Berarti pada bulan 5 ini kita sudah bisa masuk. Karena potensinya berarti dia akan mulai berangsur-angsur naik. Karena pada bulan 6 dia akan melakukan RUPS. Coba cek pantau saham-saham yang berdividen dan RUPS-nya mendekati. Apalagi pada saat RUPS mendekati malah dia ditekan turun. Di situ tuh potensinya teman-teman justru malah mengambil untung dari pergerakan turun harga sahamnya. Kalau beberapa dana yang teman-teman punya, teman-teman coba taruh di beberapa emiten saham secara bergantian dengan mengambil momen pembagian dividen yang akan dilakukan oleh emiten saham, potensinya teman-teman bisa mengambil untung tiap bulan loh. Ya paling enggak minimal sekitaran ngambil untung 10% sampai 25% per bulan harusnya bisa dengan model seperti itu. Jadi kalau sudah teman-teman sebar di beberapa saham yang mendekati RUPS, apalagi dia harganya malah ditekan turun, teman-teman akumulasi saja itu. Apalagi harganya under value, harganya sedang ditekan turun justru mendekati dia RUPS, teman-teman akumulasi. Di situ nanti teman-teman malah akan mendapatkan profit lumayan pada saham-saham tersebut. Biasanya ini cenderung pada saham-saham yang memberikan dividen. Syukur sahamnya under value. Under value kan teman-teman bisa cek dari price book value-nya di bawah 1 atau tidak, atau cek di book value per share-nya lebih besar dari harga sahamnya atau tidak, atau cek dari price earning ratio-nya. Price earning ratio-nya harganya lebih kecil dari price earning ratio dari EPS dikalikan 10 atau tidak. Jadi PR-nya di bawah 10 itu berarti under value juga. Pada saham-saham seperti itu, khususnya yang memberikan dividen, di situ keuntungan teman-teman untuk mencoba bercocok tanam saham dengan profit bulanan.
biasanya sih harusnya sekitaran 10-25% harusnya bisa teman-teman dapatkan untuk saham-saham yang seperti itu ya. Ya sebetulnya bisnis saham itu ya persis kayak teman-teman nanam kayak gini. Jadi kita bukannya nggak mungkin, cuma akan lebih enjoy saat kita menanam sebuah tanaman, terus kita menunggu sampai tanamannya berbuah. Teman-teman kadang itu terlalu tamak sampai pengennya nanam hari ini berbuah hari ini. Ya bisa saja terjadi di bisnis saham, cuma teman-teman jadi waktunya akan terlalu terbuang, mantengin harga melulu jadinya ya. Berbisnis saham secara santai, jadi petani saham yang enjoy menikmati lahan saham yang teman-teman punya, dan menikmati kebebasan finansial suatu saat karena teman-teman rajin nabung pada saham-saham bagus. Proyek kita bukan proyek sesaat, sebulan, 2 bulan. Proyek kita proyek beberapa tahun ke depan untuk membuat kebebasan finansial buat kita semua. Ya. Kenapa saya sering menyuruh teman-teman untuk share video-video saya? Dulu waktu saya pertama kali masuk di saham itu, yang saya tahu susah untuk cari informasi untuk mencoba mengupgrade pemahaman saya tentang bisnis saham. Makanya saya berusaha untuk membuat channel ini. Salah satu tujuannya cuma untuk membuat teman-teman yang baru masuk di bisnis saham jadi tidak terjebak pada permainan para bandar yang sebenarnya cuma membuat naik turun sesaat. Kalau teman-teman yang nggak paham, ini jadi masalah, dan kadang seperti beberapa laporan yang masuk ke saya sampai harus menekan minus sampai 60%, bayangkan. Kalau buat teman-teman yang saat ini sedang tertekan minus, ada yang tanya bikin video tentang taktik untuk cut loss. Ya, kalau emiten sahamnya jelek, mau tidak mau dengan rasa pedih seperti apapun, ya terpaksa harus cut loss kalau emitennya memang sangat jelek. Karena setelah cut loss pun teman-teman bisa mencoba untuk mendulang cuan di saham yang lain, daripada kita tertekan minus dan minus terus berkelanjutan. Mau apa? Nyatanya juga akhirnya uang kita bukannya tambah bertumbuh, tetap malah tambah turun. Kalau pada seperti itu ya kita bertindak logis saja, berpikir logis. Ya karena kesalahan yang kita ambil waktu pas kita membeli saham buruk, ya mau nggak mau kita harus menanggung hasil dari kesalahan yang kita buat. Mau kita ikhlas atau tidak, itu adalah terpaksa hal yang harus kita lakukan, termasuk sebagai biaya pengalaman belajar teman-teman di bisnis saham ya. Makanya bolak-balik saya selalu bilang, ya namanya dagangan. Bisnis saham itu bisnis perdagangan intinya. Meskipun core-nya tetap investasi, tapi bisnis perdagangan. Dalam perdagangan ya, konsep teman-teman sebagai seorang pedagang itu yang sangat penting. Paham untuk jadi seorang pedagang yang benar. Seorang pedagang yang benar paham dia harus belanja di tempat mana. Barang apa yang harus dia beli, seberapa besar kemungkinan profit yang dia punya, berapa besar diskon yang dia dapatkan, apakah ada bonusnya, dan lain-lain. Itu adalah konsep berpikir seorang pedagang, dan itu yang harus teman-teman punya. Makanya saya bolak-balik bilangkan seperti ini, saat berdagang akan tetap lebih safety saat teman-teman itu berdagang barang yang memang kualitasnya bagus, mutunya bagus. Meskipun dagangan barang yang kualitasnya nggak bagus pun teman-teman bisa untung. Tapi pola pikir sebagai seorang pedagang melihat resikonya, berdagang barang yang bagus, yang benar, yang baik, apalagi
diskon apalagi berbonus akan lebih sangat safety ketimbang teman-teman dagangan barang yang jelek. Prinsip dasarnya cuma seperti itu. Kalau ilmu yang lain kayak analisis teknikal, analisis bandarmologi, dan lain-lain itu cuma sekedar pengembangan taktik dari taktik utama jual beli, konsep jual beli yang ada. Cuma pengembangan lebih lanjut belaka. So, jadi pedagang yang cerdas. Jangan dikadali bandar. Belajar dengan kemampuan sendiri untuk menciptakan style terbaik sendiri. Tidak usah tergantung pada siapapun, termasuk pada saya. Belajar untuk mandiri dan menikmati hasil cuan teman-teman di bisnis saham dengan happy. Ya sebetulnya cuma seperti itu. Dari semua video yang saya bikin pun sebenarnya konsepnya cuma seperti itu. Silakan teman-teman belajar. Mungkin setelah video ini saya off dulu mungkin, atau mungkin cuma saya bikin satu video setelahnya. Ya, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.